Sungguh sangat disayangkan jika ada seorang yang ditawari kesempatan untuk masuk ke surga, tapi dia tidak bisa mengambilnya. Dan dia justru memilih masuk ke neraka. Padahal Ramadan ini sama dengan tawaran bagi kita untuk masuk surga. Rasulullah pernah menaiki mimbarnya. Mimbar Rasulullah itu tidak tinggi. Tapi ketika Rasulullah menaiki mimbar itu berhenti, tetap menghadap ke kiblat, membelakangi jamaah sambil mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Lalu para sahabat itu bertanya-tanya setelah beliau turun, Rasulullah, mengapa engkau tadi mengucapkan amin 3 kali? Ada apa? Lalu Rasulullah bercerita bahwa ketika beliau menaiki mimbar, atani Jibril alaihi salam. Jibril datang kepadaku. Lalu dia mengatakan, ya Muhammad, man adraka ahada walidayhi famata fadakhalan nar fa'ab'adahu Allah. Wahai Muhammad, kalau ada seseorang hidup pada masa orang tuanya, salah satunya atau dua-duanya, kemudian orang itu meninggal dunia tapi dia masuk neraka, maka Allah menjauhkan dia dari rahmatnya. Qul amin. Malaikat Jibril mengatakan, katakan Muhammad amin. Jadi orang tua, kehadiran orang tua, apalagi ketika makin lemah, itu sebenarnya adalah kunci seseorang untuk masuk neraka. Kalau dia bisa merawat dan tetap menghormati orang tuanya, maka insya Allah dia masuk neraka, masuk surga. Yang kedua, ya Muhammad, man adraka syahr Ramadan famata falam yughfar lah faudkhilan nar fa'ab'adahu Allah. Qul amin. Hai Muhammad, siapa yang sempat hidup pada bulan Ramadan dan dia meninggal dunia tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Ampunan itu kan kunci untuk kita terhindar dari neraka. Kalau kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah, maka tidak mungkin kita masuk neraka. Dan kalau tidak masuk neraka berarti masuk ke surga. Kok dia masuk neraka? Maka Allah menjauhkan dia dari rahmatnya. Lalu malaikat Jibril bilang, Qul amin, katakan amin. Lalu Rasulullah mengatakan amin. Yang satu lagi, wa man dzukirta indahu falam yusalli alaika famata fadakhalan nar fa'ab'adahu Allah. Dan kalau ada seseorang mendengar namamu disebut, kemudian dia meninggal dunia masuk neraka, wah, dia jauh dari rahmat Allah. Karena apa? Kalau kita mendengar nama Muhammad, maka itu adalah kesempatan kita mendapatkan ampunan bila kita membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang poin kita itu adalah yang kedua. Mumpung kita masih hidup, mudah-mudahan kita sempat masih hidup lagi di bulan Ramadan dan mudah-mudahan kita sehat sehingga kita bisa mengambil opportunity, ya, mengambil kesempatan yang ditawarkan oleh Allah. Yang ditawarkan oleh Allah selama bulan Ramadan ini apa? Sebenarnya ada 4. Ya, kalau tadi di hadis yang tadi itu ampunan, yang ampunan itu berarti surga. Kalau kita melihat hadis atau sabda Nabi, itu bisa dirinci ada 4 hal. Ya.
Ada 4 hal yang merupakan kesempatan bagi kita untuk diperoleh kalau kita beribadah dengan baik. Kesempatan yang pertama adalah mendapatkan ampunan atas dosa-dosa kita yang lalu. Padahal siapa sih di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Dan mungkin kita semuanya, mungkin kita semuanya ini dosanya sudah menumpuk segunung. Kenapa segunung? Mungkin tidak pernah melakukan, tidak pernah berbuat dosa besar. Kalau kecil tapi setiap hari, itu kan menjadi menggunung. Padahal dosa itu potensinya menyeret kita ke neraka. Maka ampunan dari Allah itu sangat penting. Rasulullah menyebutnya ada kegiatan siang, ada kegiatan malam hari. Yang kegiatan malam hari, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang menegakkan sholat di malam Qadar, Lailatul Qadar, atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Itu kegiatan malam. Kegiatan siangnya, wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan atas dasar keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Jadi kesempatan pertama adalah kesempatan diampuni dosa. Kesempatan yang kedua, dosa itu potensinya membawa ke neraka. Nah, puasa ini itu bisa mencegah kita dari neraka. Rasulullah mengutip firman Allah, tapi kutipan itu tidak dicantumkan di dalam Al-Quran. Kalau Rasulullah mengutip Allah, kata-kata yang tidak dimasukkan dalam Al-Quran, biasanya kita menyebutnya hadis qudsi. Hadis qudsi. Qudsi itu sifatnya Allah. Jadi hadis yang datangnya dari firman Allah. Qala Allahu kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Allah bersabda, setiap perbuatan manusia itu milik dia kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu milikku dan aku nanti membalas. Wasyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Perisai dari api neraka. Nah, ini artinya kalau kita puasa dengan baik, maka kita akan terbebas dari neraka. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sahabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaim. Nah, ini salah satu kunci supaya kita bisa mendapatkan ampunan dan pembebasan dari neraka. Apa itu? Ya, puasa itu perisai. Oleh karena itu, kalau seseorang di antara kalian itu sempat puasa pada bulan Ramadan, jangan berkata jorok, ya. Jangan berkata-kata yang menyebabkan dosa, kata-kata kotor. Kalau ada orang lain yang maki-maki, jangan membalas maki-maki. Kalau ada, apalagi kalau ada orang yang mengajak bertikai, katakan, aku sedang puasa. Jadi berarti puasa di sini bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, tapi puasa itu menahan diri terhadap hawa nafsu. Jadi kalau kita mau puasa dengan baik, kita ingat puasa itu artinya menahan diri. Ya. Soma yasumu sauman, menahan diri. Kalau kita berpuasa berarti kita menahan diri. Menahan diri dari apa? Secara lahiriah menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan. Sedangkan yang secara rohani menahan diri dari hawa nafsu. Hawa nafsunya di manage, dikelola dengan baik. Kemudian pahala yang berlipat. Puasa Ramadan itu minimum pahalanya dilipat gandakan 10 kali.
Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Kalau ada orang berpuasa selama bulan Ramadan ditambah 6 hari lagi di bulan Syawal, maka pahala dia sama dengan puasa 1 tahun. Ramadan itu 29 atau 30 hari, Syawalnya 6 hari, berarti 35 atau 36 hari. Kalau sama dengan 1 tahun, berarti pahalanya dilipatkan 10 kali. 10 kali lipat. Nah, ini berarti minimum Ramadan itu bisa meningkatkan pahala kita. Perlipatan pahala itu penting ya, karena kita ini kan mungkin kebanyakan di antara kita ini di waktu mudanya tidak begitu rajin beribadah. Jangan-jangan sekarang pun juga masih belum rajin ibadah. Terus Ramadan ini kita bisa beramal sedikit tetapi pahalanya bisa banyak. Bukan hanya 10 kali, bisa ribuan kali. Yaitu seperti firman Allah di surat Al-Qadr. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfis syahr. Kami menurunkan Al-Quran itu di malam Qadar. Tahukah kamu apa malam Qadar itu? Malam Qadar itu lebih baik dibanding dengan 1000 bulan. Ini berarti pahala Ramadan yang hanya 30 hari, pahala ibadah yang hanya semalam di malam Qadar, itu bukan hanya sama, tapi melebihi ibadah selama 1000 bulan. Padahal 1000 bulan itu kira-kira 83 tahun. Kalau kita berhasil beribadah dengan baik pada malam Qadar, maka pahalanya sama dengan ibadah 83 tahun. Nah, ini bisa mengkompensasi pahala kita yang terlalu minim di waktu muda kita, supaya kita mendapatkan pahala yang banyak. Untuk bisa masuk surga, kan kita perlu mengumpulkan pahala yang banyak. Dan keistimewaan pada malam Qadar itu, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim. Para malaikat, termasuk malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu adalah pimpinannya para malaikat. Pada turun sambil mendoakan orang-orang yang berpuasa dan yang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu. Min kulli amrin salam, semuanya sejahtera. Hatta matla'il fajr, sampai terbit matahari. Maka nanti ketika di tanggal-tanggal tua 20 ke atas, kita mencari kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, kita tingkatkan ibadah kita pada saat itu dengan harapan kita bisa memperoleh pahala yang sama dengan 83 tahun. 83 tahun itu kan lebih dari umur kita. Ya. Kebanyakan kita itu nggak sampai 80. Nah, pahala kita sudah lebih dari 80, berarti surplus, itu kan. Kalaupun ada orang yang umurnya sampai 90, biasanya anak-anak sampai dengan umur 15 itu kan belum wajib, belum mukallaf. Jadi ibadah kita yang diterima itu mulai dari umur 12 atau 15 sampai 90. Enggak sampai 80 tahun. Jadi ibadah pada malam Qadar itu bisa melebihi umur kita. Syukur kalau kita sempat hidup di beberapa kali bulan Ramadan dan kita memanfaatkan Lailatul Qadar. Nah, puncaknya kesempatan itu adalah masuk surga. Rasulullah bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan." Di surga itu ada pintu yang disebut ar-rayyan. Ar-rayyan itu artinya segar. Segarnya orang yang minum setelah kehausan. Bukan segar udara segar, bukan. Bukan kalau habis olahraga terus itu
pernafasannya segar. Segar ar-rayyan itu adalah segar ya, yang dirasakan seseorang habis haus sekali, ya, setelah haus sekali kemudian minum, itu segar sekali. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Orang yang memasuki pintu itu hanya orang-orang yang puasa. Dan orang lain tidak ada yang masuk melalui pintu itu kecuali orang yang berpuasa. Sebelum masuk, mereka dipanggil oleh malaikat. Aina shaimun? Mana orang-orang puasa? Fayaqumun. Lalu terus mereka berdiri dan masuk bareng-bareng ke surga. Tidak usah khawatir ada stampede, karena pintu surga itu luas sekali. Sehingga tidak perlu kita berjejal-jejal. Masuklah gampang sekali. Ya. Yang setelah semuanya orang puasa itu masuk, pintu itu ditutup kembali dan tidak ada lagi orang yang masuk surga melalui pintu itu, tapi masih ada kesempatan untuk masuk surga lewat pintu yang lain. Nah, jadi kesempatannya itu ringkasnya masuk surga dimulai dari ampunan dari dosa, perlindungan dari neraka, pahala yang banyak sampai ke surga. Nah, yang penting bagi kita berikut ini, bagaimana kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk masuk surga. Saya menawarkan hanya sederhana, 2 hal. Ya. Saya sudah pernah mengemukakan ini berkali-kali di kesempatan yang berbeda. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang pernah mendengar saya menerangkan ini, ada juga yang belum. Dan yang sudah mungkin sudah lupa, ya. Ini saya ulang kembali untuk penyegaran, ya, penyegaran supaya ini loh yang penting. Hanya ada 2 yang saya usulkan untuk mengambil manfaat masuk surga itu. Yang pertama, kita canangkan program 0 dosa. Ya. Pokoknya kita hindari dosa sampai 0. Yang pertama. Yang kedua, kita buat umur yang kita diberi oleh Allah, berapapun umur yang diberi Allah, kita pakai 100% untuk ibadah. 100%. Nah, ukurannya kalau misalnya satu hari itu adalah 24 jam, ya kita memanfaatkan 24 jam itu seluruhnya untuk ibadah. Is it possible? Mungkin nggak itu? Mungkin, ya mungkin. Dasarnya begini. Jadi program yang pertama adalah hindari dosa. Dasarnya hadis ini. Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang puasa pada bulan Ramadan tapi dia tidak bisa meninggalkan kata-kata bohong dan tidak meninggalkan perbuatan dosa, maka Allah tidak butuh dia sudah meninggalkan makanan dan minuman. Jadi orang itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Sayang, ngapain kita lapar haus tapi tidak dapat apa-apa. Nah, ini menguatkan yang saya sampaikan tadi, bahwa puasa itu tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tapi juga menahan diri dari hawa nafsu. Logikanya gimana? Di sini kan disebutkan oleh Rasulullah itu kan yang tidak bisa meninggalkan kata-kata bohong dan perbuatan bohong atau perbuatan dosa. Nah, bohong itu kan hanya gejala. Bohong itu hanya gejala yang di sini saya gambarkan dia di paling bawah, di downstream. Ya. Kalau ini ibarat sungai yang di bawah itu downstream atau muara, sedangkan yang di atas iman itu adalah upstream atau hulu. Nah, bohong itu muara, serentetan kegiatan yang ujung-ujungnya adalah bohong. Nah, ini kalau dokter biasanya menyebut pusing itu hanya gejala sakit, tapi penyakitnya itu sendiri bukan pusing itu. Pusing itu hanya memberitahu bahwa kamu ini tidak sehat. Nah, terus
dicari upstreamnya apa. Nah, untuk mencari itu biasanya dokter kan nanya bagaimana caramu tidur, bagaimana caramu bekerja dan sebagainya untuk dicari upstreamnya. Nah, Rasulullah mengatakan kalau seseorang itu puasa tapi kok dia masih bohong, nggak ada gunanya puasanya itu. Nah, kenapa? Karena bohong itu indikasi orang itu tidak berhasil menahan hawa nafsu. Karena bohong itu adalah usaha kita, saya bilang kita, karena kita ini kan suka bohong kan. Kita berbohong dalam usaha supaya perilaku kita yang menyimpang itu jangan ketahuan orang. Jadi kalau seseorang itu berperilaku menyimpang, pasti dia berkecenderungan untuk bohong. Ya, contoh yang paling gampang sekarang ini karena marak sekali ya, korupsi. Orang yang korupsi itu pasti tidak mau mengaku, aku korupsi. Dia bilang aku tidak korupsi, itu aja udah bohong. Nah, terus apalagi kalau misalnya ada dana yang untuk anggaran pembangunan, kan dananya sudah disalurkan semua untuk itu, untuk pembangunan. Padahal separuhnya masuk ke sakuku, misalnya begitu. Nah, itu perilaku yang menyimpang itu pasti akan disembunyikan. Nah, perilaku menyimpang itu masih di downstream. Di atasnya lagi apa? Nafsu. Nafsu yang tidak terkendali. Kalau tadi saya mengumpamakan korupsi. Korupsi itu kan hasil dari dorongan nafsu ingin cepat kaya atau ingin cepat dapat uang banyak. Itu tujuannya macam-macam. Ada yang kepengen bermewah-mewah, ada yang kepengen bersenang ria, ada juga yang mungkin mengatakan terpaksa karena aku kalau mau memperpanjang jabatanku kan aku harus kampanye biayanya mahal. Terus jadi nafsunya ingin kuasa mendorong dia untuk mencuri, untuk korupsi. Nah, itu berarti hawa nafsunya tidak terkendali. Kok hawa nafsu tidak terkendali? Upstreamnya adalah karena imannya kurang. Jadi kalau kita itu kurang kuat iman kita, kemampuan kita untuk mengendalikan hawa nafsu itu ya lemah. Kalau kemampuan kita mengendalikan hawa nafsu lemah, maka mudah sekali kita melakukan penyimpangan perilaku. Dan kalau kita menyimpang perilaku kita, pasti kita kepengennya bohong. Jadi kelihatannya bohong itu sederhana dan banyak sekali orang menganggap bahwa bohong itu dosa kecil. Dosa kecil apa? Ya mungkin bohongnya itu sendiri dosa kecil. Tapi di balik itu besar. Jadi ibaratnya bohong itu hanya yang di permukaan. Yang besar itu yang tidak kelihatan. Kalau kita bilang di permukaan itu perumpamaannya itu iceberg, ya, gunung es. Bohong itu hanya puncaknya, tapi gunungnya itu besar sekali. Ya. Oleh karena itu kita canangkan 0%. Caranya gimana? Kita perkuat iman. Nah, supaya kita makin kuat imannya gimana? Sering ngaji, ya, sering ngaji. Ya, alhamdulillah kita ini punya dorongan untuk ngaji. Majunya kita kok pelan-pelan, mendingan masih lumayan maju. Kalau kita nggak ngaji, kita nanti makin hari makin lupa. Nah, kalau lupa, keimanan kita makin kurang. Kalau makin kurang, nanti kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu dan kita nanti melakukan kecurangan-kecurangan. Jadi mudah-mudahan kita ini selalu senang dengan pengajian. Meskipun ada orang bilang, mak itu kenapa ngaji segala? Bagaimana urusan anaknya? Justru ngaji ini kita tuh belajar bagaimana mengendalikan diri kita sendiri dan mengendalikan keluarga, memanage keluarga. Jadi orang yang mengatakan pengajian gak ada gunanya itu tandanya tidak kenal pengajian. Nah kalau tidak kenal ya nggak ngerti
isinya apa. Kalau nggak ngerti dianggap nggak ada gunanya. Ya itu kalau kita nggak tahu kita anggap nggak ada gunanya. Padahal kalau kita tahu, wah gunanya banyak. Ya. Dan itulah alhamdulillah sebagian besar kita ini bertahan. Ya. Kalau kita lihat nama-nama yang hadir ini kan orang-orang yang selalu ikut pengajian. Itu saja, ya iyalah. Dan saya sendiri juga berusaha untuk menekuni ya, supaya kita itu paling tidak bisa mempertahankan iman kita. Syukur kalau bisa meningkatkan. Ya, dengan begitu kita bisa mempunyai kekuatan, mempunyai kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita diberi umur oleh Allah seberapapun. Ya, seberapapun itu kita nggak tahu. Mungkin kita masih hidup seminggu lagi. Mungkin kita masih hidup 3 hari lagi. Pokoknya aku dikasih umur berapapun, sisa umurku ini aku pakai 100% untuk ibadah. Loh, kalau kita tuh menggunakan waktu 100% untuk ibadah, 24 jam itu kita ibadah terus. Kapanpun kita dipanggil, kapanpun kita meninggal dunia, saat itu kan kita sedang beribadah. Jadi, kalau kita itu meninggal dunia sedang beribadah, matinya kan mati syahid. Kalau mati syahid langsung surga. Ya. Jadi kita manfaatkan 24 jam non-stop ibadah. Kalau misalnya ini 24 jam kita pakai untuk ibadah kecuali 1 menit misalnya. Kecuali 1 menit. Nah 1 menit itu kita pakai untuk berbuat kebohongan atau berbuat dosa. Pas kita berbuat dosa, pas mati, wah konyol kita. Ya, jadi dengan begitu kalau kita bisa non-stop kapanpun waktunya kita sedang beribadah, itu mau dipanggil oleh Allah, tenang. Saya kan sedang menghadap Allah, saya ini kan sedang mengabdi kepada Allah. Tenang. Bandingkan dengan orang-orang yang banyak dosanya. Kalau mendengar umurmu tinggal 6 bulan misalnya, karena sakit kanker atau sakit keras yang lain begitu, terus kira-kira tinggal 6 bulan gitu, udah stres. Kenapa? Aku sudah terlalu banyak dosa dan terlalu sedikit pahalaku. Nah, ini kalau kita memanfaatkan ini, tenang. Ya. Gimana caranya? Ya. Caranya, sebelum kita ke caranya, kenapa kok kita itu mencanangkan ibadah 100% dari waktu kita? Karena Allah menciptakan kita itu memang tujuannya hanya untuk mengabdi, untuk beribadah. Bukankah Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi atau beribadah kepadaku. Hanya, ya. Kalau begitu memang tidak ada tugas lain. Ya tugas kita hanya itu. Nah kalau tugasnya hanya itu, kalau kita misalnya beribadahnya setengah dari umur kita, 24 jam, aku ibadahnya 12 jam, berarti kan 12 jamnya tidak melaksanakan tugas. Jadi kalau kita bisa 24 jam, itu normal. Normalnya kita itu melaksanakan tugas 24 jam. Apalagi kalau orang yang ibadahnya itu hanya 25 menit, yaitu ketika sholat saja. Satu kali sholat ya 5 menit. Oh sholat 5 menit itu sudah lama itu ya. 5 menit kali 5, 25 menit. Padahal satu hari 24 jam. Jadi sekitar 1/60 saja dari umur kita digunakan untuk ibadah. Nah, caranya gini, ada dua hal. Yang pertama, kita susun skala prioritas. Kegiatan-kegiatan kita itu kita bikin daftar, lalu kita susun skala prioritas. Kita utamakan yang pahalanya paling banyak, yaitu yang wajib. Terus yang prioritas kedua yang sunnah. Nah, yang wajib itu pun ada 2. Ya, wajib itu ada wajib ain atau fardu ain.
Ain itu artinya individu, bukan mata. Ya. Ain di sini artinya bukan mata tapi individu. Fardu ain artinya yang wajib bagi setiap individu. Misalnya apa? Sholat 5 kali sehari itu kewajiban yang sifatnya individual. Tidak ada yang boleh meninggalkan itu. Terus fardu kifayah itu artinya cukup. Maksudnya kalau di dalam suatu kelompok masyarakat itu ada problem, kalau problem itu tidak ada yang mengatasinya, maka semuanya berdosa. Tapi kalau ada 1, 2 atau beberapa orang sudah bisa mengatasi problem itu, dosanya semuanya terbebas gitu. Semua terbebas dari dosa. Problem itu apa? Problem kemasyarakatan. Misalnya yang paling gampang contohnya adalah kalau ada suatu kelompok masyarakat, di situ tidak ada orang yang pandai mengobati. Jadi, kalau sekarang ini dokter ya, di suatu kelompok masyarakat nggak ada dokternya. Nanti kalau ada yang sakit, siapa yang ngobatin? Apalagi kalau penyakitnya itu menular. Kalau tidak ada saran dari dokter, tidak ada langkah-langkah yang dilakukan sesuai dengan petunjuk dokter, nanti penyakitnya bisa menular kepada seluruh anggota masyarakat. Ini problem masyarakat. Maka harus ada yang mengatasi itu. Kalau kelompok itu kecil, dokternya 1 cukup. Tapi kalau banyak, ya dokternya harus banyak. Ya. Kita ini kayaknya masih kekurangan dokter ya. Buktinya masih banyak itu orang-orang yang kalau sakit berobatnya ke Malaysia atau ke Singapura. Oh, berarti masih kurang. Ya bisa kurang jumlahnya, bisa kurang kualitasnya. Ya. Kurang, misalnya ada sih di sini ahli bidang itu, tapi nggak cakap, ya akhirnya pergi ke Singapura atau Malaysia. Kadang-kadang bukan karena kecakapan dokternya, tapi kecakapan di dalam mengelola rumah sakit. Ya, kadang-kadang kita mendengar, oh, kita kalau berobat di luar negeri enak, 1 hari selesai. Kenapa? Begitu kita masuk rumah sakit itu pemeriksaan tuh langsung komprehensif, sehingga langsung diagnosanya itu tepat dan langsung dia ada langkah pengobatan atau penanganan begitu. Kalau di sini ke dokter A dulu, kemudian pindah dokter B dan sebagainya, butuh berminggu-minggu. Kalau penyakitnya itu makin membesar, cepat mati itu. Nah, itu jadi berarti mengelola rumah sakit itu termasuk fardu kifayah. Dokternya cukup, tapi kalau pengelolaannya nggak bagus, ya akhirnya rasanya tidak cukup. Kemudian berikutnya yang ada pahala, tapi lebih kecil, yaitu sunnah. Sunnah itu ada 2 macam, muakkadah dan ghairu muakkadah. Muakkadah itu artinya yang mendapatkan penekanan. Perintahnya dari Allah itu ditekankan, emphasized. Ada yang tidak ditekankan. Yang ditekankan itu adalah sunnah yang oleh Nabi dianjurkan, dan Nabi sendiri sebagian besar waktunya dipakai untuk melakukan itu. Ya tentu sebagian besar dari waktu yang cocok untuk itu. Seperti misalnya sholat sunnah sebelum dan setelah sholat wajib. Nah, itu ditekuni oleh Rasulullah. Nah, itu muakkadah. Ya. Yang ghairu muakkadah itu yang Rasulullah menganjurkan, tetapi Rasulullah tidak selalu melakukan itu. Misalnya puasa hari Senin. Ya. Hari Senin itu sunnah, tapi tidak muakkadah. Dan paling tidak gini, skala prioritasnya aku hanya melakukan yang wajib dan sunnah, karena dua-duanya ada pahalanya. Kalau menurut hukum fikih, ya, menurut fikih hukum Islam itu ada 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Haram kalau dilakukan dosa, makruh tidak dosa, tetapi mendekati dosa. Yang tengah mubah itu netral, nggak ada pahala, tidak ada dosa.
Kalau kita menyusun skala prioritas, wajib dan sunnah. Terus makruh dan haram coret, nggak ada dalam kamusku, nggak ada. Nah, tinggal satu ini yang mubah. Mubah ini biasanya adalah perbuatan yang kita lakukan untuk mempertahankan hidup. Kita tidak bisa hidup kalau tidak minum. Kita minum dalam rangka mempertahankan hidup, itu mubah. Makan untuk mempertahankan hidup, itu mubah. Tidur juga begitu. Nah, supaya menjadi ibadah gimana? Kita angkat derajatnya supaya menjadi sunnah atau wajib. Gimana caranya? Kita kaitkan dengan yang wajib. Misalnya gini, makan. Kalau kita ditanya, kamu makan kenapa? Karena lapar. Nah, itu berarti dia makan hanya untuk mempertahankan hidup. Itu instinktif. Dia makan nggak ada pahalanya, juga nggak dosa. Tapi kalau dikaitkan, coba nanti Ramadan, kalau sebelum subuh kita itu kan makan. Umumnya kita belum lapar itu. Kenapa kamu makan? Ya, supaya besok aku kuat puasa. Jadi makan ini dilakukan dalam rangka supaya puasa itu bisa terlaksana dengan baik. Kalau kita melakukan sesuatu kegiatan untuk mendukung yang wajib, maka kegiatan itu menjadi wajib. Nah, jadi kita kaitkan. Nah, itu ada gambar di situ kalau nggak salah ya, di slide berikutnya. Nah, misalnya yang sebelah kanan itu yang wajib, yang kiri itu yang mubah. Makan itu mubah. Kemudian kalau kita sahur, itu berarti makan supaya kuat puasa, agar kuat puasa Ramadan. Maka makannya itu menjadi wajib atau setidaknya sunnah. Wajib atau setidaknya sunnah. Contoh yang di bawahnya itu, makan teratur. Ini puasa tinggal seminggu lagi. Aku punya potensi sakit mah. Kalau aku makan tidak teratur, mahku bisa kambuh. Maka aku akan makan teratur supaya aku sehat. Minggu depan aku dalam keadaan sehat, fit, aku siap puasa. Nah, makan teratur kan enak. Makan teratur itu termasuk bagian dari puasa Ramadan. Pahalanya pahala wajib. Nah, pahalanya pahala wajib. Ini pedoman fikihnya, malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kalau satu perbuatan wajib itu tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan suatu pekerjaan yang lain, maka pekerjaan yang lain itu ikut wajib. Ya, kalau di ilustrasi di depan kita ini, yang sebelah kanan itu adalah ibadah atau ya yang wajib gitu ya, yang wajib. Nah, itu tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan yang sebelah kiri. Maka sebelah kiri itu ikut wajib gitu. Ya, misalnya tidur cepat ya. Kenapa kamu tidur cepat? Ya, supaya aku bisa sholat subuh tepat waktu. Karena pengalamanku yang sudah-sudah, kalau aku tidurnya terlambat, subuhku terlambat. Jam 6 aku baru bangun, atau malah jam 7. Nah, supaya bisa bangun lebih awal gimana? Mulainya tidur aja dimajukan. Nah, ini kan banyak orang yang, kalau misalnya bikin perjanjian, ayo kita ketemu jam 8. Waduh, kepagian, aku belum bangun. Kenapa kok nggak bisa bangun? Ya jam segitu masih ngantuk. Kalau dia berpikir dengan baik, tidur itu kan ada waktu, ada masa yang dirasa cukup. Kalau kita itu merasa cukup tidur dalam waktu 6 jam misalnya, ya kalau subuh itu jam 4.30, kita bangun jam 4 misalnya. Supaya bisa bangun jam 4, kita tidurnya jangan terlalu telat. Jam 10 paling akhir kita sudah tidur. Ya.
Kalau kebutuhan tidurnya itu 8 jam, ya tidurnya mulai jam 8. Habis sholat isya, udah terus siap-siap tidur, supaya nanti jam 4 bisa bangun, sholat subuh tepat waktu. Nah itu kan hanya pengelolaan diri sendiri aja, self-management. Kalau mengelola diri sendiri aja tidak bisa, bagaimana mau mengelola ya orang lain? Ya orang yang tidak bisa mengelola diri sendiri, suruh mimpin perusahaan. Mimpin perusahaan itu kan tidak hanya mengoperasikan mesin, tapi mengendalikan manusia. Ya, kalau tidak bisa mengendalikan diri sendiri, bagaimana mau mengendalikan orang lain? Jadi cara untuk membuat waktu kita 100% ibadah, maka semua kegiatan kita kaitkan dengan ibadah. Misalnya yang kita tidak pernah terbayang, pipis. Pipis ibadah nggak? Ibadah. Begini, aku kalau tidak pipis, tidak rajin ke toilet, maka aku bisa punya penyakit ginjal, atau aku bisa mempunyai penyakit batu ginjal. Kalau aku sakit, itu nanti aku tidak bisa beribadah dengan baik. Maka aku harus rajin ke toilet, supaya aku bisa sehat. Kesehatanku ini saya pakai untuk modal, untuk melaksanakan kewajiban dari Allah. Kewajiban apa? Oh banyak. Aku bisanya sholat kalau sehat. Aku bisanya puasa kalau sehat. Aku sebagai suami, sebagai bapak harus memberi nafkah kepada istri dan anak. Nah, memberi nafkah itu tugas dari Allah. Kalau itu tugas dari Allah berarti memberi nafkah itu wajib. Maka aku harus menjaga kesehatan. Kesehatan ini saya pakai sebagai modal untuk bekerja mencari uang. Uang saya pakai untuk melaksanakan perintah Allah, memberi nafkah kepada istri dan anak. Nah, ini berarti bekerjanya bagian dari ibadah. Bandingkan kalau bekerjanya itu kamu ngapain kerja? Ya, mencari duit. Terus kalau dapat duit apa? Ingin bersenang-senang. Aku kepingin traveling. Travelingnya ngapain? Ya senang-senang aja. Loh kalau travelingnya senang-senang aja, nggak ada pahalanya. Maka bekerjanya dalam rangka mengumpulkan uang untuk bekal itu nggak ada pahalanya. Bandingkan, kenapa kamu kerja keras? Aku mau menabung untuk pergi haji atau untuk pergi umroh gitu. Nah, bekerjanya itu pahalanya pahala haji atau pahala umroh. Ya. Oleh karena itu kita ingat bahwa apapun yang kita lakukan harus selalu kita kaitkan dengan kewajiban yang harus kita laksanakan. Umumnya kewajiban kita itu tidak terlaksana kalau kita tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Maka semuanya dikaitkan ke sana sehingga kita tidur ya ibadah, kita ke toilet juga ibadah, kita bercanda suami istri juga ibadah. Bercanda suami istri kok ibadah? Iya, ibadah itu tidak hanya melakukan pekerjaan. Puasa itu kan tidak mengerjakan apa-apa. Tidak makan, tidak minum, kan tidak mengerjakan apa-apa. Ada juga ibadah itu menghindari yang haram. Nah, kalau kita menghindari yang haram dengan suatu effort, maka itu ada pahala. Misalnya, saya seorang laki-laki, saya ini kalau nggak punya istri, mata saya sih mata keranjang. Wah, kalau mata keranjang itu kan dosa. Supaya aku tidak mata keranjang, aku mau nikah. Mau nikah dalam rangka menghindari mata keranjang. Ya, mata keranjang plus makan macam-macam ya, saya untuk menyederhanakan begitu. Jadi nikah dalam rangka menghindari perbuatan haram, maka nikahnya itu ibadah. Bandingkan dengan nikah. Kenapa kamu nikahin dia? Wah, aku jatuh cinta sama dia. Aku kalau lihat dia tuh nggak ada pahalanya. Nggak ada pahalanya. Itu hanya instinktif saja. Ya. Kalau mau ibadah, antara lain aku ingin menghindari dosa perzinaan, dan aku ingin mempunyai istri atau suami yang bisa diajak bersama-sama mengabdi kepada Allah dan seterusnya.
Jadi bukan hanya menghindari dosa, tapi juga bisa meningkatkan ibadah kepada Allah. Ya, saya kira demikian, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan ini. Ringkasnya yang kita bahas ini, bahwa Ramadan adalah kesempatan bagi kita untuk membebaskan diri dari neraka dan untuk masuk surga. Nah, untuk meraih kesempatan tersebut kita perlu kuatkan komitmen untuk menghindari dosa. 0%, 0 dosa ya, atau zero sin. Kemudian yang kedua, kita manfaatkan seluruh umur kita atau 24 jam per hari hanya untuk ibadah saja. Mudah-mudahan Allah memberi kita kesempatan memperoleh ampunannya dan masuk surga melalui ibadah di bulan Ramadan. Amin.